I want to write, my marker is running out. Aku mau nulis, markerku habis. Gimana ya cara menggabungkan jadi satu kalimat? Halo English learners, welcome back with me Dea. Kali ini kita akan berada di English Grammars episode 11. Di episode kali ini kita akan melanjutkan untuk penjelasan part of speech, khususnya part of speech bagian keempat. Apa itu? Yaitu conjunction. Nah, conjunction ini adalah sebuah kata hubung yang mana bisa menghubungkan kalimat dengan kalimat ataupun kata dengan kata, atau bahkan klausa dengan klausa atau frase dengan frase. Conjunction dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu coordinative conjunction, yang kedua yaitu correlative conjunction, dan yang ketiga subordinative conjunction. Nah, yang kita bahas dengan detail kali ini adalah coordinative conjunction. Apa sih coordinative conjunction di sini? Coordinative conjunction di sini berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau bahkan frase dengan frase. Di mana bagian dari coordinative conjunction yaitu fun voice. Nah, fun voice itu terdiri dari apa aja sih? Nah, F-nya berupa for, terus A berupa N, fun berarti N-nya, huruf N ini nor, B, bath, O-nya itu or, or, Y-nya itu yet, and S-nya itu so. Jadi ada 7 bagian yaitu fun voice, yang kita singkat dengan fun voice itu F, A, N, B, O, Y, sama S. Fun voice itu dibagi menjadi 4 bagian nih teman-teman. Apa saja sih? Bagian yang pertama yaitu untuk menggabungkan dan juga menambahkan dengan conjunction atau kata hubung yang kita gunakan adalah and dan nor. And itu dan nor itu dan tidak pula. Nah, penggunaan dari and. Penggunaan dari and di sini yaitu untuk menghubungkan kata dengan kata. Contohnya, kalau saya bilang I like math and English, saya suka matematika dan juga bahasa Inggris. Nah, jadi ini untuk menggabungkan bahwa 2 hal yang teman-teman sukai. Untuk nor yang artinya pun tidak, di sini contoh kalimatnya teman-teman bilang I don't love her, nor does he love her. Nah, aku tidak cinta nih sama dia, begitupun dia kayaknya nggak cinta juga gitu. Nah, kenapa sih kok bisa menggunakan nor sebelumnya? Sebenarnya kata asalnya itu I don't love her and he doesn't love her. Jadi kita sama-sama tidak suka nih. Tapi does yang kedua kok pakainya does bukan doesn't lagi, karena sudah notnya itu berubah menjadi nor dan kita hires yang and tadi. Makanya so the correct things that we can use into together yang bisa digunakan yaitu I don't love her nor does he love her. Jadi nor sama does di sini adalah kata hubung yang sebelumnya. Jadi gabungan antara kalimat does not yang dijadikan conjunction, maka nor does he love her. Fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan suatu pilihan nih. Nah, pilihannya ada alternatif di mana teman-teman dikasih beberapa pilihan. Contoh, I say that please speak English or get out of here. Jadi teman-teman saya kasih pilihan ngomong bahasa Inggris di ruangan ini atau keluar. Nah, di situ maka ada penggunaan yang mana speak English itu adalah frase atau get out of here yaitu juga frase. Makanya teman-teman di sini untuk or ini bisa digunakan untuk menghubungkan frase dan juga frase. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang bertentangan nih. Untuk conjunction yang digunakan yaitu but dan juga yet. Jadi 2 conjunction antara but dan juga yet ini sama-sama untuk menunjukkan sesuatu yang bertentangan. Tapi yang mana kalau kita menggunakan tetapi yang berupa conjunction dari yet, ini adalah sesuatu yang digunakan untuk sesuatu yang lebih mengejutkan nih. Nah, jadi kalau untuk sesuatu yang lebih mengejutkan, teman-teman disarankan untuk menggunakan conjunction berupa yet. Contoh yang pertama, I like playing game, but they don't like playing game. Nah, jadi teman-teman di sini untuk
sesuatu yang bertentangan nih. Aku suka game tapi yang lainnya enggak gitu. So it is sesuatu yang tidak setara, tidak seimbang. Nah, contoh yang dari yet itu teman-teman bisa bilang I don't eat much. Aku makannya nggak banyak nih. Yet I'm still fat. Tapi aku kok masih gemuk ya? Padahal makanku cuma dikit gitu. Nah, it is something that shocked me gitu kan. Banyak orang kok bisa ya gitu. So it is makanya dibilang bahwa yet ini digunakan untuk sesuatu yang mengejutkan gitu. Yang keempat, yang mana penggunaannya ini digunakan untuk mengetahui sebuah sebab dan akibat. Conjunction yang digunakan atau kata hubung yang digunakan adalah for sama so. Contohnya nih, kalau kita bilang Wallace is not at class for he is getting sick. Jadi karena sebabnya dia sakit, akibatnya dia tidak masuk ke kelas. Karena akibatnya Wallace is not at class itu adalah akibat, for-nya itu sebagai conjunction-nya, terus he is getting sick itu adalah sebabnya. Jadi sebab dari dia tidak masuk kelas itu dikarenakan dia sakit. So we can conclude kalau for ini bisa memiliki arti karena atau sama dengan because. Karena dia sakit makanya dia tidak masuk ke kelas gitu. Selain for itu juga ada so, yang mana so ini artinya adalah jadi atau sehingga. Contoh dalam kalimatnya ketika teman-teman I'm starving so I get some food. Nah, karena saya lapar banget sehingga saya mencari makanan, atau sehingga saya harus nih makan kayak gitu. Jadi I'm starving di situ dimana ini adalah sebab saya lapar, akibatnya saya makan. Dari saya makan nih sebabnya apa sih? Sebabnya saya lapar kayak gitu. Nah, saya punya dua kalimat nih. It is rained blah blah blah. I need an umbrella. Kira-kira conjunction yang tepat pakai hubung conjunction apa sih? Kata hubung apa yang tepat untuk menggabungkan dua kalimat yang ada? Nah, itulah pembahasan dari Fun Boys yang mana koordinatif conjunction. Nantinya kita akan membahas tentang not only but also itu adalah bagian dari conjunction yang harus teman-teman tonton juga, karena ini sering banget kita gunakan dalam keseharian kita. So thank you for watching and see ya, tata.